Saya ucapkan salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Amin. Amin. Saat yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk datang kepada Dia. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak yang namanya orang Kristen. Pada hari Minggu, mereka bukannya datang kepada Tuhan, tapi kita tidak tahu mereka pergi kemana. Entah jalan-jalan, entah tamasya, entah mengisi hari liburan. Tapi kita tidak menghakimi mereka, itu urusan mereka. Amin. Amin. Tapi firman Tuhan jelas berkata, pada hari ketujuh adalah hari untuk istirahat atau hari Sabat bagi orang Kristen. Di mana pada hari ketujuh Tuhan juga berfirman bahwa Tuhan beristirahat. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk langit dan bumi dan manusia pada hari ke-6. Dan hari ke-7 Tuhan berkata bahwa kita harus beristirahat dan memuliakan nama Dia. Tapi pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang saya pikir dan saya renungkan sangat perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat firman Tuhan yang sangat pendek yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, termasuk terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat firman Tuhan ini beberapa bulan yang lalu saya renungkan dan saya dapat, dan saya berjanji kalau suatu saat saya diperkenankan untuk membawakan firman Tuhan ini, mungkin saya akan membawakan firman Tuhan ini. Dan ini saat yang paling tepat untuk merenungkan firman Tuhan ini. Surat Rasul Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saya baca sekali lagi. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ayat firman Tuhan saat pagi hari ini sangat pendek, amin. Tapi kalau kita kupas nanti mungkin sangat panjang dan sangat bermakna dalam kehidupan kita. Dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspada terhadap segala berhala. Yohanes menuliskan suratnya ini kepada gerejanya yang ada di Asia pada waktu itu. Ini adalah surat Yohanes yang pertama, dan yang kedua, yang ketiga ada di sini. Yohanes menuliskan 3 surat, 1 Injil, dan termasuk Wahyu. Sekalipun dalam ayat-ayat yang sebelumnya, kalau kita membaca, kalau kita meneliti, memang tidak jelas kepada siapa sebenarnya surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes pada waktu itu dituliskan. Tapi banyak saksi mengatakan bahwa surat Yohanes ini ditujukan kepada gereja-gereja yang ada di Asia pada waktu itu. Di mana pada saat itu jemaat-jemaat di sana mempunyai suatu persoalan dan suatu kebutuhan yang sama. Dan sehingga Yohanes menuliskan surat ini sebagai surat edaran dan mengutus utusan pribadinya yang membawa salamnya secara lisan. Waktu itu Rasul Yohanes berkata kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia supaya anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Dan jemaat di sana pada waktu itu banyak disusupi dan banyak dimasuki oleh ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya surat Rasul Yohanes ini yang ditujukan dalam 1 Yohanes tadi bukan ditujukan sebenarnya kepada orang yang belum mengenal Tuhan, atau orang yang baru dibaptis, atau orang yang baru bertobat. Tapi memang mereka
pada waktu itu sudah lama mengenal Tuhan, tetapi banyak pengajaran sesat yang masuk. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19, Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Banyak mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Pada waktu itu mereka begitu bersemangat, sehingga banyak yang meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau kita renungkan ayat ini, berarti banyak mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Banyak mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Dan juga Rasul Paulus menuliskan surat edarannya ini untuk menjelaskan bagaimana etika dan doktrin yang benar mengenai guru-guru palsu yang menyusup pada waktu itu. Banyak guru-guru palsu, banyak doktrin yang tidak benar. Padahal mereka selama itu mereka sudah di dalam Tuhan. Tidak salah kalau Rasul Yohanes berkata dalam penutupnya dalam 1 Yohanes ini, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Dan juga untuk menasihati anak-anak rohaninya agar mengajar atau mengenal persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran. Tidak meninggalkan Tuhan, tetapi tetap waspada. Itu juga yang dipesankan dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu, kalau kita renungkan dalam ayat ini, mungkin dikatakan dalam 1 Yohanes tadi supaya tetap waspada. Bangsa Israel sejak dibawa oleh Musa keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, jauh-jauh hari Tuhan juga sudah mengingatkan supaya mereka jangan menyembah berhala. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, coba Bapak Ibu kita baca dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang keempat berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jauh-jauh hari juga Tuhan sudah mengingatkan kepada Musa, kepada umat pilihannya, supaya jangan sekali-sekali menyembah yang namanya patung, membuat bagi Tuhan yang menyerupai apapun. Kita masih ingat waktu peristiwa Musa disuruh naik untuk menerima ke-10 titah, ke-10 hukum Taurat, yaitu di Gunung Sinai. Masih ingat Bapak Ibu ceritanya? Di sana Musa berdoa dan bertemu Tuhan selama 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi waktu Musa meninggalkan mereka di bawah bukit di lereng gunung? Tuhan naik ke atas Gunung Sinai karena mereka berpikir Musa terlalu lama untuk menemui mereka. Musa terlalu lama bertemu Tuhan sehingga mereka bingung. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka membuat patung. Bangsa Israel membuat patung untuk disembah. Pikir mereka Musa terlalu lama di sana, kita tidak tahu keberadaan mereka di sana atau Musa di sana, sehingga bangsa Israel pada waktu itu membuat patung untuk disembah mereka. Setelah lewat 40 hari, Musa turun membawa ke-10 firman Tuhan
Karena Musa marah pada waktu itu karena di hadapan mereka sudah banyak patung-patung yang disembah mereka, sehingga ke-10 firman Tuhan yang dibawa Musa dari Gunung Sinai lalu dilemparkan, lalu dipecahkan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, Musa naik kembali ke Gunung Sinai untuk mohon ampun kepada Tuhan terhadap apa yang menjadi ulah bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel dalam bahaya karena adanya penyembahan berhala. Ini adalah salah satu alasan mengapa Allah memberikan perintah kepada mereka. Memang waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir, Mesir adalah, kalau kita ketahui, banyak menyembah para dewa atau yang namanya matahari, bulan, bintang, menyembah bintang-bintang seperti ular, kerbau dan segala macamnya. Memang budaya orang Mesir pada waktu itu syarat dengan penyembahan berhala. Ibadah yang palsu tidak pernah akan baik. Hal ini senantiasa menjauhkan diri kita dari Tuhan. Mungkin karena pengaruh inilah Bapak Ibu, bangsa Israel pada waktu itu banyak menyembah berhala, banyak menyembah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang namanya patung. Kita juga jatuh, banyak sekarang anak-anak Tuhan yang jatuh dalam penyembahan berhala saat ini. Itu juga firman Tuhan yang akan kita butuhkan saat ini juga. Apa yang menjadi alasan Tuhan sehingga kita dilarang untuk menyembah berhala, kita dilarang untuk menyembah yang namanya patung? Saya menemukan ada 2 alasan mengapa Rasul Paulus pada waktu itu mengingatkan dengan sangat hati-hati supaya waspada terhadap segala berhala. Yang pertama Bapak Ibu, ternyata bahwa patung-patung merampas pengetahuan tentang Allah dan manusia. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 Bapak Ibu, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas segala langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah dia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kalau kita lanjutkan dalam ayat yang ke-29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Manusia tidak sama dengan ciptaan manusia. Seperti patung yang dikatakan tadi tidak sama dengan ciptaan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, kenapa Musa begitu marah waktu dia turun dari Gunung Sinai melihat bangsa Israel sudah menyembah patung dan berhala. Memang tidak sama. Dikatakan tadi dalam ayat ke-29 apa Bapak Ibu? Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tidak sama. Beda manusia. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 apa Bapak Ibu? Allah itu adalah roh, dan barang siapa yang menyembah Dia, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada persamaan patung dengan Tuhan. Yang kedua saya temukan, kenapa Allah melarang manusia untuk membuat berhala.
Karena Allah itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat yang ke-15, bahwa Allah hanya mempunyai suatu bentuk, yaitu dirinya sendiri, dan bentuk itu kudus. Sebabnya Bapak Ibu, mari kita dalam kehidupan kita berhati-hati. Sama seperti yang dikatakan Rasul Yohanes kepada gereja-gereja pada waktu itu. Mungkin kita berpikir Bapak Ibu, ya, saya tidak membuat patung yang kelihatan. Saya tidak pernah menyembah berhala. Memang tidak pernah menyembah berhala Bapak Ibu. Keserakahan, kalau kita lihat sebentar, keserakahan menginginkan sesuatu yang bukan miliknya adalah bentuk penyembahan berhala. Mungkin ada berhala yang kelihatan. Yang kelihatan secara kasat manusia, ada berhala yang nampak. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti yang dibuat bangsa Israel pada waktu itu, ya dari kayu. Itu kan berhala yang kelihatan, yang dibuat oleh tangan manusia. Mungkin terbuat dari batu, mungkin terbuat dari emas, atau benda-benda yang lain. Ada pernah cerita di kampung saya Bapak Ibu. Di kampung saya itu setiap orang yang meninggal, termasuk yang sudah dihormati di kampung itu, pasti ada patungnya. Nggak sembarangan Bapak Ibu kalau membuat patung itu kan nggak sembarangan. Dilihat dulu orangnya. Dia punya kekuasaan nggak? Atau punya pengaruh nggak semasa hidupnya? Nggak mungkin kan anak kecil kan dibuat patung. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi pada umumnya yang namanya dibuat patung adalah orang yang sudah berjasa. Amin. Dulu pernah ada di kampung saya, tiba-tiba patungnya hilang. Malam-malam Bapak Ibu, semua pada heboh, satu kampung heboh, digergaji. Memang mahal itu Bapak Ibu. Udah saya ingat itu waktu saya masih SMP Bapak Ibu. Semua satu kampung dipanggilin, nyembah di situ supaya patung itu boleh diketemukan. Nggak balik-balik patung itu sampai sekarang Bapak Ibu. Mungkin itu kan buatan manusia Bapak Ibu, yang kelihatan. Banyak ya Bapak Ibu, kita lihat patung-patung yang kelihatan. Dulu pernah ada presiden Amerika kan, karena dia kan ceritanya sekolah di Menteng, untuk membuatkan patung dia di situ supaya diingat oleh manusia, kan diingat oleh warga Indonesia bahwa Obama berasal dari Indonesia, kan ributnya minta ampun Bapak Ibu. Nggak asal-asal Bapak Ibu. Nggak tahu sampai sekarang jadi atau enggak. Dulu sampai seluruh Indonesia ribut masalah itu, ngapain patung Obama ada di situ. Sebenarnya karena mengingat jasanya, untuk mengingatkan bahwa dia pernah di situ kan. Ributnya minta ampun. Sampai gini. Aduh, dalam hati saya mah kalau mau dibuatin aja patungnya, ngapain sampai ini. Itu Bapak Ibu. Tapi yang lebih penting kita lihat saat ini Bapak Ibu. Mungkin dikatakan, mungkin ada yang salah Bapak Ibu ya. Mic-nya atau ada dengung-dengung? Oh enggak ya? Mungkin dalam penerapannya sehari-hari Bapak Ibu. Kalau kita kembali di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-21, saya baca sekali lagi. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ada suatu kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita saat ini. Mungkin berhala yang dikatakan dalam ayat ini Rasul Paulus pada waktu itu bukan seperti berhala-berhala yang nampak dengan kasat mata manusia, seperti kayu kita sembah, batu, emas, harta kita,
Mungkin tidak Bapak Ibu. Di sini nggak ada, pasti nggak ada, pasti menyembah Tuhan. Tapi maksud Rasul Yohanes di sini adalah berhala yang ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Seperti apa Bapak Ibu? Yang sudah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhala untuk mendapat kekuasaan. Ada banyak sekarang Bapak Ibu. Kita lihat di sekitar kita, begitu gencarnya orang untuk mendapat kekuasaan. Apapun dia lakukan, yang penting dia mendapat suatu kekuasaan. Itu berhala Bapak Ibu yang ada dalam diri manusia. Mungkin tidak kelihatan, tapi di dalam hatinya bergejolak. Berhala untuk mendapatkan suatu kekuasaan, sehingga tidak jarang kita lihat apapun akan ditempuh, berapapun dibayar. Yang penting kekuasaan dia miliki. Tidak salah. Mungkin perasaan dia menjual segala hartanya, menjual segala miliknya. Kita tidak menghakimi orang yang dari luar sana, seperti anggota DPR yang gencar-gencarnya sekarang. Tapi mendapatkan suatu kekuasaan, mungkin dia tidak sanggup menjual segala sesuatu sampai dia mati-matian. Mungkin kita berpikir dia udah dapat, tapi untuk mempertahankannya juga tidak gampang Bapak Ibu. Untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Kekuasaan itu memang tidak salah Bapak Ibu. Kalau memang itu datangnya dari Tuhan, tidak salah. Firman Tuhan juga berkata, berkuasalah atas segala langit dan bumi. Tetapi yang tidak seizin Tuhan, ngapain dipertahankan kalau dia tidak bidangnya di situ, ngapain? Kalau hanya memuaskan hawa nafsu untuk apa? Sehingga banyak yang jatuh ke dalam dosa. Yang sudah nyata aja Bapak Ibu. Kita nggak usah ngomongin yang tinggi-tinggi. Di lingkungan saya Bapak Ibu, di lingkungan tempat kerja, untuk mendapatkan suatu jabatan kepala sekolah aja Bapak Ibu, pakai duit. Dia tempuh berbagai cara, pakai duit. Kalau kita hitung-hitung, sekarang mereka sudah mulai transparan. Untuk dapat jabatan kepala sekolah, taruhlah 5 tahun berkuasa, 5 tahun menjabat, minimal 100 juta Bapak Ibu. 100 juta. Kalau duit 100 juta, duit yang kecil atau besar Bapak Ibu? Menurut saya sih duit yang sangat besar. Tapi untuk mendapat 100 juta dari mana? Sebelum mereka mendapat kekuasaan. Ya istilahnya kalau pegawai negeri sekarang kan ya jual SK, digadaikan ke bank. Dapat 100 juta. Cuma dia dalam berapa tahun, kalau sekarang itu dalam jangka 5 tahun, dia nggak dapat gaji. Udah digadaikan SK-nya kok ke bank. Pinjam 100 juta. Nanti untuk mengembalikan yang 100 juta itu dari mana? Kalau cuma gajinya kan nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin, mustahil Bapak Ibu. Saya katakan nggak mungkin. Tapi pinjam dulu ke bank, gadaikan. Istilah kerennya itu SK-nya disekolahin dulu ke sana. Tapi dia tetap kerja. Dia nggak dapat gaji selama 5 tahun. Yang penting kan cash 100 juta. Itu kasih. Nanti untuk mengembalikan dari mana? Ya saya sih nggak menghakimi, ya dari duit yang apalah. Yang penting kan ketutup. Entah nanti 10 juta, entah ini, habis semua duitnya untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, berhala yang ada dalam hati manusia yang tidak kelihatan adalah berupa uang. Dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah orang banyak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita tidak munafik Bapak Ibu, semua butuh uang. Tapi jangan kita berhalakan. Jangan karena kita memburu sesuatu
uang. Kita melupakan Tuhan, kita menduakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata pada saat ini, mari kita di atas segala sesuatu mengutamakan Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengizinkan kita menyembah berhala atau menduakan Dia, tapi mari kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Yang berikutnya, kalau kita baca dalam Yohanes, berhala yang ada dalam kehidupan manusia, yang ada dalam hati manusia. Satu Yohanes 2 pasal yang ke-16. Satu Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dikatakan keinginan daging, keinginan mata, kesombongan hidup, itu semua tidak berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari dunia. Itu sebabnya dikatakan semua itu harus kita lepaskan. Banyak, kalau saya ingat ini pernah dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan pada berapa tahun yang lalu, nafsu, keinginan daging, keinginan mata, nggak pernah habisnya. Jangan itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kita harus puas, kita harus memakai, dan kita harus bersyukur tentang apa yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu beli, ya nggak usah beli. Ngapain kita memaksakan diri? Kalau kita tidak mampu makan di restoran, ya nggak usah makan di sana. Kalau pulang kerja kita nggak sanggup naik taksi, ngapain naik taksi? Jangan segala sesuatu jadi mengikat kita. Akhirnya kita jadikan itu sebagai pengekang kehidupan kita, berhala dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita senantiasa waspada. Yang terakhir, Bapak Ibu, berhala yang kelihatan dalam hati manusia adalah kesombongan hidup. Itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kesombongan hidup, di mana segala sesuatu dia buat berdasarkan kesombongan hidup. Tapi saya yakin dan percaya jemaat-jemaat yang ada di sini adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Kesombongan hidup termasuk gengsi, Bapak Ibu. Kalau orang Jakarta bilang, ya gengsi itu bayarnya mahal. Benar juga. Sombong itu termasuk berhala kalau kita tidak dapat menguasai. Mungkin sekalipun salah, Bapak Ibu ya. Kalau kita punya sombong nggak apa-apa. Sekalipun salah memang. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Tapi ada udah nggak punya, udah nggak ini, sombong lagi. Berapa kali jatuh, Bapak Ibu. Tapi dikatakan kesombongan itu termasuk suatu berhala yang ada di dalam hati manusia, yang tidak dilepaskan, yang terus dibawa, Bapak Ibu. Kesombongan mengekang dalam kehidupan dia, ada dalam hati manusia. Mungkin nggak kelihatan, tapi dalam kehidupan sehari-hari bisa kelihatan. Pernah saya mendengarkan sebuah cerita, Bapak Ibu. Dikatakan dalam buku ini dan dikatakan juga dengan teman saya, ini benar terjadi katanya. Suatu saat katanya, itulah yang namanya kesombongan manusia yang ada dalam hatinya dia. Tapi suatu saat bisa kelihatan. Katanya suatu saat ada seorang orang kaya yang punya duit pergi ke sebuah mall. Orang kaya ini kelihatannya sangat sederhana.
Dia pergi ke suatu mall, katanya pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos oblong gitu. Ya nggak kelihatan lah orang kayanya. Seperti gembel lah istilah kasarnya. Pergi beli barangnya nggak banyak-banyak Bapak Ibu, cuma keperluan ya yang nilainya cuma 20.000 doang. Dia jalan katanya. Dan waktu dia juga pergi ke mall itu nggak naik mobil. Waktu dia juga belanja ya biasa-biasa aja, sehingga orang kelihatan kan, orang lain melihat kan ini miskin amat datang ke sini. Tapi ya namanya ke mall kan bebas-bebas saja pergi. Tiba-tiba dia beli sesuatu yang tidak terlalu berharga lah. Terus kasirnya salah ngomong Bapak Ibu. Kasirnya salah ngomong. Dikirain kasirnya ini orang biasa, salah ngomong, dia bentak. Bapak cuma beli ini. Yang kaya ini tersinggung. Dilihat kasirnya itu kan bajunya nggak manusia biasa lah, yang nggak punya duit. Bapak cuma beli ini. Iya, karena dibilang harganya cuma 20.000 minimalnya. Kok cuma beli ini? Ya, dia orang kaya ini tersinggung. Lo belum tahu ya kalau saya orang kaya. Dia tersinggung. Waktu dia tersinggung dia nggak terima Bapak Ibu. Terus bergejolak dalam hatinya dia, sampai dia nggak bisa tidur. Masa saya diperlakukan seperti itu katanya. Besok paginya dia datang ke sana lagi. Dia menemuin yang punya gedung, manajernya. Temuin manajernya. Bapak punya karyawan yang itu, yang kasir yang situ. Iya. Kok dia kemarin membentak saya? Dan waktu dia pergi ke manajernya, dia udah berubah, pakaiannya udah bagus, udah pakai mobil. Siapa Pak? Katanya ada kasir di situ. Saya nggak terima seperti itu, saya dibentak. Terus ditanya, dia pergi sebentar, ditinggalkan orang kaya ini di kantor, pergi dia nemui kasir itu. Kamu ada kemarin ya yang begini-begini? Iya. Memang pakaiannya seperti itu begini-begini. Oh gitu ya. Dia nggak perpanjang. Oh gitu ya. Berarti benar kebenarannya. Sekarang dia berubah, datang ke kantor manajernya. Terus masalahnya apa Pak? Ya saya nggak terima. Berapa sih harga gedung ini semua yang ada di dalamnya katanya? Dijual nggak katanya? Nggak dijual sih katanya. Tapi dengan terpaksa. Contohnya Bapak jual 10 miliar, ya saya beli. Contohnya harganya 10 miliar, ya biar kamu jual ya 50 miliar juga saya beli katanya. Dengan ini manajernya, ya mau dong. Dia nawarnya contohnya 10, 50 juga saya beli katanya. Cuma satu, ingin memecat karyawan tadi. Itu doang tujuannya, dia nggak terima. Hanya supaya kalau gedung itu dibeli, yang karyawan tadi bisa dipecat. Cuma itu doang. Luar biasa nggak Bapak Ibu yang namanya kesombongan? Kesombongan itu merusak. Namanya harga diri. Cuma itu doang tujuannya. Supaya yang karyawan tadi jangan kerja di situ lagi. Itu Bapak Ibu. Jahatnya suatu kesombongan dalam hidup. Mungkin kita nggak lihat Bapak Ibu. Tapi dalam hati kita Tuhan yang bisa melihat setiap kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan tadi, supaya kita tetap waspada. Dikatakan waspada. Kalau Rasul Yohanes berkata, bukan mereka sudah menyembah berhala, bukan Bapak Ibu. Bukan dikatakan anak-anakku lah jangan menyembah berhala, bukan. Tetapi dikatakan waspada terhadap segala berhala, waspada. Intinya tadi banyak pengajaran palsu yang sudah ada di sana. Mereka sudah meninggalkan doktrin yang benar. Banyak guru-guru palsu yang sudah menyusup. Mereka bukan suatu anak Tuhan yang baru bertobat. Mereka sudah lama bertobat. Supaya tetap waspada. Mari kita senantiasa waspada Bapak Ibu. Waspada. Tentang keinginan hati kita, tentang kesombongan hidup kita, tentang harta yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Mari kita tetap waspada.
supaya itu jangan jadi berhala dalam kehidupan kita, supaya kita tetap hati-hati. Memang segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Kalau datangnya dari Tuhan enak Bapak Ibu, dimanapun kita dicari. Masih ingatkah kita pemimpin-pemimpin dalam perjanjian lama? Daud waktu dia cari untuk mendapat suatu kekuasaan, dia di mana? Di ladang. Dia menggembalakan domba. Dan nabi-nabi pada waktu itu nggak ada di kota, enggak Bapak Ibu. Semua ada di tempat terpencil. Tapi kalau waktunya Tuhan memberikan dalam kehidupan kita, mari kita pakai dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan gara-gara sudah dikasih Tuhan dalam kehidupan kita, akhirnya kita lupa. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk Tuhan memberkati kita itu tidak susah Bapak Ibu. Gampang Tuhan memberkati kita. Yang penting mampu nggak? Gampang Bapak Ibu. Tuhan tidak senang kita kalau kita susah senang, Tuhan senang enggak Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita diberkati. Yang jelas, yang penting kita mampu nggak? Kalau Tuhan kasih 1 miliar sama saya untuk apa? Ya pasti saya jatuh ke dalam dosa. Yang biasanya mungkin saya makan di rumah, nggak bakal makan di rumah lagi Bapak Ibu. Benar. Supaya kita tetap hati-hati. Tuhan memberkati kita gampang. Dan saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini pasti anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Logikanya Bapak Ibu, saya sudah pernah ngomong sama teman-teman yang di sini. Tuhan tidak mungkin memberikan kita pas-pasan. Pasti lebih. Saya yakin dan percaya. Kalau Tuhan memberikan kita pas-pasan, contohnya kebutuhan saya sebulan katakanlah contoh 500.000. Nggak mungkin Tuhan kasih 500.000. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kebutuhan saya sebulan 500.000, kan firman Tuhan berkata kita harus menjadi berkat. Kalau orang lain butuh pertolongan kita, contohnya dari mana kita kasih? Tuhan cuma kasih 500.000 kok, 500.000. Tapi Tuhan pasti kasih lebih. Kalau orang butuh pertolongan kita, butuh apa yang ada dari kehidupan kita, pasti bisa kita ngasih. Kenapa? Ada lebih. Kalau Tuhan kasih nggak lebih, dari mana? Tapi tergantung kitanya, kita mau ngasih atau enggak. Itu kan kembali kepada diri kita. Amin. Kembali kepada diri kita. Sebenarnya Tuhan memberkati, mungkin dia nggak mau ngasih. Itu mah urusan pribadi masing-masing Bapak Ibu. Tuhan memberikan kita itu lebih. Saya benar percaya di atas mimbar ini. Lebih dari apa yang kita butuhkan. Saya ulangi sekali lagi, kebutuhan saya 500.000, pasti Tuhan kasih 600.000. Ya untuk kebutuhan yang tiba-tiba lah, yang begini-begini, pasti Tuhan ngasih. Pasti. Kalau Tuhan tidak memberikan kita lebih, atau berkat Tuhan mungkin berkurang dalam kehidupan kita, pasti kita yang perlu adalah koreksi diri. Amin. Itu intinya. Ini mimbar Bapak Ibu, saya berani berkata seperti itu. Pasti Tuhan kasih lebih dari kehidupan kita. Dari mana bisa kita memberkati orang kalau Tuhan kasih pas-pasan? Sama saya aja nggak cukup. Tuhan malu dong seperti itu. Tapi tergantung kitanya. Kita mau ngasih sama perpuluhan atau yang gimana yang lebih, itu mau urusan kita kepada Tuhan lagi. Tapi pada intinya Tuhan memberikan kepada kita berkat yang lebih dari cukup. Itu harus tanamkan dalam kehidupan kita. Yang intinya Bapak Ibu saat ini, firman Tuhan berkata, mari kita senantiasa waspada segala bentuk berhala. Mungkin kita tidak menyembah, tapi dikatakan waspada. Jangan gara-gara Tuhan memberikan kepada kita, kita jadi lupa. Itu yang tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Yohanes juga pada waktu itu mengingatkan supaya mereka tetap waspada. Waspada. Hati-hati. Supaya jangan sempat
terjerumus ke dalam suatu berhala yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Seperti ingin mendapat kekuasaan tadi berupa uang, keinginan daging kita dan kesombongan kita. Tapi segala sesuatu mari kita serahkan kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan.